Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman Supu SPD, guru PJOK STN 08 Ruyada'a, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pohuwato. Di tayangan kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara terkait penugasan dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak pada modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Untuk itu, di samping saya sudah ada salah satu narasumber sekaligus Kepala Sekolah SDN 08 Ruyada'a, kepala sekolah saya sendiri. Kita sapa beliau, Ibu Satin Gusasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ya, apa warahmatullahi kabarnya hari ini Ibu? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya saya ucapkan Ibu sudah menyempatkan waktu sesuai yang saya konfirmasi kemarin bahwa hari ini saya meminta waktu Ibu untuk bisa melaksanakan kegiatan wawancara terkait dengan pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi langsung ke Ibu terkait pengambilan keputusan tersebut. Apakah Ibu sudah bersedia atau bagaimana, Bu? Ya. Alhamdulillah ya, sudah kita mulai ya, Bu. Baik, Ibu, untuk mengawali wawancara kita kali ini, saya ingin bertanya dulu ke Ibu terkait sebagai seorang pemimpin, pastinya Ibu kerap kali mengalami situasi di mana Ibu memilih pilihan ataupun menentukan pilihan ataupun menentukan keputusan di mana pilihan-pilihan ini juga membuat Ibu sering dilematis seperti itu. Kira-kira pernah enggak Ibu mengalami hal seperti itu? Ya, pernah Pak. Alhamdulillah. Pernah ya? Selama ya pernah Pak. Karena selama saya jadi memimpin ini banyak kasus-kasus yang dialami oleh guru-guru saya. Contoh-contoh masalah yang dialami oleh guru-guru saya yaitu salah satunya misalnya guru tersebut sakit. Itu salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain misalnya anaknya masuk rumah sakit, berikut orang tua yang sakit. Dan ada juga yang mungkin mendapat musibah, misalnya kedukaan atau kecelakaan. Samping guru tersebut kesian melaksanakan tugas tapi mengalami masalah atau tersebut. Itu yang baik. Ya, jadi saya menangkap Ibu terlalu banyak kasus yang memang Ibu pernah alami dalam hal memilih apakah memilih yang bersangkutan guru tersebut yang sementara sakit atau dengan tugasnya yang di sekolah yang harus dia penuhi sebagai aturan yang ada di sekolah. Baik Ibu, jadi selanjutnya Ibu, tentunya untuk masalah-masalah ini ada yang namanya masalah dilema etika dan ada yang bujukan moral. Barangkali seperti itu ya Bu ya? Iya. Nah, di sini saya ingin konfirmasi ke Ibu, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi bahwa situasi ini ada pada dilema etika ataupun jatuhnya pada bujukan moral, Bu? Makasih Pak. Saya bisa mengidentifikasi itu masalah yang dihadapi oleh guru saya. Apakah dia masuk pada dilema etika atau bujukan moral? Karena dilema etika itu pengertiannya itu kan yang benar dan benar. Nah, kemudian yang untuk bujukan moral itu antara dua, benar atau salah. Jadi itu bedanya antara dilema etika dan bujukan moral. Oke, jadi dari pilihannya ketika Ibu dihadapkan dalam pilihan yang benar dan benar, bahwa itu bisa masuk pada dilema etika. Sementara ketika ada pilihan benar dan salah, itu sudah masuk bujukan moral. Ya, terima kasih. Bagus sekali untuk strategi Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang masuk dalam dilema etika ataupun bujukan moral. Selanjutnya Ibu, saya ingin konfirmasi lagi lebih jauh. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti yang Ibu sampaikan tadi sebelumnya? Ya, alhamdulillah selama ini saya dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekolah saya, misalnya dilema etika itu pengambilan keputusan itu saya berkolaborasi dengan teman, itu mengambil keputusan bersama. Baik, selanjutnya Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan?
Langkah-langkah yaitu saya bisa melihat, prioritas skala yang mendesak. Jadi Nah, dari hasil dilema etika identifikasi itu ya. ya, Bu, ya ya. Skala yang mendesak Mhm, di dilema etika mhm, atau bujukan moral, mhm, sehingga saya dapat mengambil keputusan tidak salah tidak dan salah. tidak merugikan atau jadi Bisa terterima ya, Bu? ya, saya harus berkolaborasi dengan guru-guru yang ada. Mmm. Oke, Oke Pak Guru. selanjutnya, Bu, dari langkah-langkah itu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap, paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini, eee, hal yang paling efektif saya di dalam pengambilan keputusan itu adalah, eee, kolaborasi dengan, eee, guru ya. Mmm, Berarti jadi keputusan bersama. berkolaborasi ya? Ya, kolaborasi itu dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak saya mengambil keputusan sendiri, jadi saya harus mengambil keputusan bersama. Baik, jadi saya bisa menangkap bahwa, menurut Ibu kolaborasi adalah, inti Ya, inti dari sebuah sebelum kita melakukan pengambilan keputusan. iya, Sehingga apapun yang kita putuskan bisa terterima di semua sisi, di iya, pihak-pihak yang terlibat iya. dalam, Tidak ada yang dirugikan. iya, yang berdampak ada pada keputusan itu. Baik Ibu, selanjutnya Ibu, saya ingin konfirmasi lagi Bu, kira-kira Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan, merasa tertantang dalam hal apa Ibu? Tantangan yang menurut Ibu dalam pengambilan keputusan? Iya, biasanya dalam pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan. Tantangan. Tantangannya itu misalnya pengambilan keputusan yang urgen, Mhm, yang harus pada saat itu iya saya iya. harus ambil keputusan. Itu Sangat-sangat yang menantang ya, sangat sangat menantang. mengacu. Iya, memang itu memang Pokoknya perlu pemikiran yang iya, cepat, tindakan yang tindakan cepat, cepat, seperti betul itu, itu. iya. Yang urgen itu Pak, Baik, saya tidak bisa. iya iya, Bu, saya bisa menangkap itu adalah, tantangan itu yang terberat itu adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan pada Secara cepat, waktu yang sedikit dengan tindakan yang, cepat. iya, tentunya tepat sasaran juga, Iya. seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya masih terkait dengan yang tadi, apakah Ibu selama ini memiliki tata kelola ataupun, jadwal tertentu dalam, pengambilan keputusan-keputusan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Makasih Pak, karena untuk yang dilema etika dalam pengambilan keputusan itu mungkin tidak perlu eee, dijadwalkan atau karena itu kan mendesak. Apalagi kalau untuk kasus-kasus yang Ya, mendesak, yang urgent, Bu, kasus-kasus ya? mendesak Mhm itu tidak perlu tata mhm, kelola. Tapi yang untuk, memerlukan waktu yang lama, mhm. yaitu misalnya, contoh ya, misalnya, supervisi itu perlu dijadwalkan. Tapi kalau hal-hal yang Oh, urgen masalah-masalah dalam pembelajarannya, ya Bu? dalam Ya 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 pembelajaran, ya. itu perlu waktu lama kan, Pak. Perlu dijadwalkan Ah, khusus. itu dijadwalkan khusus. Oke, siap. Selanjutnya, Bu, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini, eee, mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema-dilema etika? Kalau, eee, pengambilan keputusan untuk mempermudah ini, Mhm. Pak, faktornya itu kalau menurut saya itu keputusan bersama atau Keputusan bersama, ya, kolaborasi. kolaborasi antara guru. Jadi hal yang Iya, paling efektif tadi itu iya, adalah, faktor utama iya, yang faktor paling membantu Ibu iya, ataupun mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan. keputusan. Baik Ibu, tak terasa ini kita sudah sampai di ujung sesi Ibu. Ya, Eee, barangkali ada pertanyaan yang paling terakhir dari saya ataupun yang siap. saya perlu konfirmasi ke Ibu Ya, terkait, insight pembelajaran, apa yang Ibu petik dari pengalaman-pengalaman Ibu selama, melakukan pengambilan keputusan selama ini? ya. Alhamdulillah Pak, pengalaman saya dalam mengambil keputusan itu saya akan mengintrospeksi diri saya, Mhm, karena di dalam hal pengambilan keputusan itu memang tidak gampang Pak. ya. Agar supaya masalah yang timbul ke depan nanti setelah keputusan saya itu mungkin bisa bisa saya dapat atasi dengan baik dan tidak ada penyesalan atau tidak ada yang dirugikan Tidak ada pihak yang yang dirugikan. dirugikan ya. Oh, saya bisa Kemungkinan itu. menangkap Ibu bahwa pembelajaran yang paling Ibu petik pada pengalaman-pengalaman Ibu selama pengambilan keputusan yaitu dari keputusan-keputusan yang Ibu ambil, dari situasi-situasi yang Ibu hadapi, Ibu bisa mengambil, sebuah refleksi, Iya, bisa memberikan kesempatan Ibu untuk merefleksi diri. iya, Ketika, keputusan-keputusan ini apakah memang sudah seperti itu atau di lain waktu ketika terjadi hal-hal yang sama,
ada pilihan yang lebih baik dari Ya. keputusan yang sudah Ibu ambil seperti Ya, itu. ya. Jadi terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Apapun yang Ibu sampaikan ini saya pikir sangat-sangat bermanfaat bagi saya, khususnya untuk dan juga untuk para pemimpin-pemimpin masa depan Bu. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat Bu dalam melakukan pelayanan Amin, pendidikan amin. di SDN Insya 08 Allah, Pak. Duyada ini. Amin, Dan amin. mungkin di lain kesempatan juga saya ingin berdiskusi kembali ke Ibu terkait bagaimana kita meningkatkan pelayanan pendidikan yang ada di SDN 08 Duyada. Sekali lagi Ibu, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman Supu SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pohuwato. Di samping saya sudah berada salah satu narasumber dan juga menjadi salah satu kepala sekolah yang ada di Kecamatan Duyada di SDN 06 Duyada. Untuk itu kita langsung saja menyapa beliau, Ibu Emi Kasim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, terkait dengan yang saya sudah konfirmasi ke Ibu beberapa hari yang lalu, bahwa hari ini mungkin saya akan melakukan kegiatan wawancara, dan kegiatan ini barangkali akan diambil dokumentasi. Apakah Ibu sudah bersedia atau seperti apa? Insya Allah bersedia. Baik, terima kasih Bu. Untuk memulai diskusi kita pada kesempatan ini, saya ingin mendengar dulu cerita dari Ibu. Barangkali selama kepemimpinan Ibu, pastinya kerap kali menemukan situasi-situasi yang membuat Ibu dihadapkan dalam sebuah pilihan antara memilih yang satu dengan yang lainnya. Saya kira Ibu bisa menceritakan apa pernah Ibu selama kepemimpinan Ibu. Iya, makasih Pak. Tentunya saya dalam kepemimpinan saya ini banyak kasus-kasus yang saya hadapi. Misalnya ada guru yang sakit, di lain pihak ada keluarganya yang butuh ekonomi, sedangkan kepentingan sekolah dalam proses pembelajaran guru itu harus hadir. Jadi ini masalah-masalah ataupun dilema yang saya hadapi di sekolah ini. Jadi dilema Ibu, antara memilih yang peraturan yang ada di sekolah dan rasa peduli terhadap guru tersebut ya. Iya. Baik. Jadi Ibu selama ini kan Ibu bisa melihat bahwa kasus-kasus yang kerap yang Ibu hadapi itu ada yang merupakan kasus dilema etika dan ada pun yang merupakan bujukan moral ya, seperti itu ya Bu? Iya, baik. Pak. Terkait kedua hal itu Bu, saya ingin konfirmasi ke Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi bahwa situasi tersebut masuk pada situasi dilema etika ataupun jatuhnya ke bujukan moral Bu? Iya. Cara saya mengidentifikasi kasus-kasus ini, di mana apabila kasus itu yang menyatakan ataupun dianggap benar dan benar itu adalah kasus dilema etika. Sedangkan yang dia benar dengan salah itu adalah bujukan moral. Bujukan moral. Iya. Apalagi sudah berkaitan dengan hal-hal yang peraturan, yang peraturan yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Bu. Yang selanjutnya saya ingin konfirmasi lagi ke Ibu, bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ya. Cara saya mengambil keputusan di sekolah, yang pertama adalah kolaborasi. Saya melakukan kolaborasi dengan teman-teman sekolah. Sehingga dalam mengambil keputusan itu saya tidak salah kaprah. Wah, luar biasa sekali Bu. Jadi kita mengumpulkan ide-ide dari para guru sehingga bisa menunjang keputusan akhirnya nanti. Lebih spesifik Bu, Ibu bisa menjelaskan langkah-langkah atau prosedural ataupun tahap-tahap yang Ibu jalankan sampai menghasilkan sebuah keputusan. Yang pertama, tahap-tahap yang saya lakukan untuk menangani masalah ataupun mengambil keputusan, yang pertama adalah kita identifikasi dulu masalahnya. Apakah masalah itu menjadi dilematik atau etika ataupun bujukan moral. Kemudian yang kedua, kita mencari informasi. Masalah ini dari mana dan akarnya, fakta-faktanya. Apakah fakta-fakta, sehingga fakta-fakta ini dapat menunjang untuk pengambilan keputusan. Setelah mendapatkan fakta Bu,
Ibu bisa berkolaborasi bisa lagi. Oke. berkolaborasi lagi dengan teman-teman. Apakah sehingga dalam menentukan keputusan saya bisa pada saat itu harus dilaksanakan. Wah, luar biasa sekali, Ibu. Nah, yang selanjutnya, Bu, dari persaudaraan tadi, apa yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan? Tahap yang paling Dalam efektif. pengambilan keputusan, tahap yang paling efektif adalah kolaborasi dengan teman-teman guru. Kolaborasi Ya, itu yang paling iya. efektif. Jadi, Tanpa kolaborasi betul. dan tanpa peduli dengan teman-teman, kita dalam pengambilan keputusan itu tidak akan berhasil ataupun sesuai dengan harapan kita. Iya, berarti keputusan bisa terima ke semua Iya, orang. dengan semua Karena orang. memang dari semua orang juga. Iya. Seperti itu ya, Iya. luar biasa sekali, Bu. Ini sangat menarik, Bu. Yang selanjutnya, Bu, saya ingin mendengar dari Ibu, kira-kira apa sih yang menurut Ibu adalah sebuah tantangan dalam sebuah pengambilan keputusan? Ya. Di masa kepemimpinan saya, seorang pemimpin itu kalau tidak mengambil keputusan, salah. Mengambil keputusan juga salah. Karena seorang pemimpin ya. Tetapi tantangan yang paling berat bagi diri saya selama ini adalah rasa kepedulian yang sudah berlebihan, yang sangat berlebihan kepada pendidik. Karena selama ini pendidik itu saya anggap sebagai anak saya sendiri. Jadi cinta dan kepedulian itu lebih besar daripada yang saya ambil dalam mengambil keputusan. Sehingganya paling banyak Ibu mengambil berpikir berbasis rasa peduli ya. Rasa peduli untuk menentukan keputusan. Wah, luar biasa sekali. Selain itu, Bu, mungkin ada tantangan-tantangan yang lain? Tantangan-tantangan yang saya hadapi tentunya yang saya mengambil keputusan itu adalah misalnya tantangan dari luar. Orang tua siswa yang tidak mau menerima keputusan itu yang saya ambil. Jadi bagaimana cara saya antara desakan masyarakat dengan desakan pendidik yang ada di sekolah, dan bagaimana cara harus mengambil keputusan pada saat itu secara cepat, yang berpikir cepat, bertindak cepat, keputusan yang tepat. Seperti itu, luar biasa Pak sekali. Itu ini saya kira juga merupakan tantangan bagi kita semua, Bu. Baik, selanjutnya, Bu, dalam hal pengambilan keputusan, Ibu apakah memiliki tata kelola ataupun jadwal tertentu dalam setiap melakukan pengambilan keputusan yang berbasis di norma etika? Iya. Dalam hal kepemimpinan saya selama ini, ada yang perlu mengambil keputusan pada saat itu, tentunya harus dilaksanakan secara tergantung skala tergantung pada situasi. Apabila keputusan itu harus diambil pada saat itu, tentunya harus saya laksanakan pada saat itu. Kemudian yang harus melalui program, misalnya supervisi, masalah proses pembelajaran, itu yang melalui jadwal, melalui program supervisi. Saya kira Ibu luar biasa sekali untuk memetakan kasus dan memberikan sebuah keputusan sehingga bisa terterima pada semua pihak yang ini. Insya Allah, Pak. Ya. Dan selanjutnya, Bu, selama ini apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor yang bisa mempermudah Ibu dalam sebuah pengambilan keputusan? Tentunya, Pak, tidak mungkin saya berdiri sendiri tanpa kolaborasi dari teman-teman guru, ada komunitas kepala sekolah, ada komunitas pengawas, dan seluruh stakeholder yang ada. Sehingga membuahkan ataupun mengambil keputusan itu bisa terlaksana dengan baik. Saya jujur, Bu, saya cukup terinspirasi dan termotivasi. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk saya sendiri dan bagi para pendidik yang lain dan akan menjadi pemimpin yang di masa depan, Bu. Insya Allah, Pak. Amin. Yang terakhir, Bu, ini tak terasa kita sudah sampai di akhir sesi nih, Bu. Jadi yang terakhir yang ingin saya konfirmasi ke Ibu, apa sih pembelajaran yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, pengalaman saya yang saya petik dari kepemimpinan saya dalam mengambil keputusan adalah sebagai bahan merefleksi diri. Jadi memberikan kesempatan Ibu untuk merefleksikan diri. Agar ke depan bisa mengambil keputusan itu dengan baik dan tidak akan salah kaprah. Karena semua ini apabila kita salah mengambil keputusan,
akan berdampak pada kepemimpinan saya, Pak Guru. Sehingganya keputusan-keputusan ini, situasi-situasi ini bisa menjadi bahan untuk mendewasakan diri kita, Ibu. Iya, Dalam insya pengambilan Allah, keputusan yang Pak. akan Insya datang. Allah. Wah, ini luar biasa Ya. sekali, Bu. Mudah-mudahan yang tadi ya saya bisa belajar banyak dari Ibu, dan barangkali ini wawancaranya sudah selesai, Bu. Beberapa Ya. pertanyaan sudah Ibu konfirmasi, dan kedepannya barangkali saya bisa berkomunikasi lagi dengan Ibu, Insya karena saya Allah, merasa ya, insya Allah. banyak hal yang perlu saya Ya, pelajari insya dari Allah Ibu. juga Bapak Siap. menjadi pemimpin yang luar biasa dan yang bisa menggantikan saya. Insya Allah 2 tahun ke depan akan pensiun dan Bapak lah yang akan menggantikan Amin, saya. amin, Pak amin. Guru lah sebagai guru yang hebat. Luar biasa. Bagi Ibu, terima kasih banyak Ya, Ibu atas terima kasih, waktunya. Bos. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.